Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bangsa Indonesia bulan Agustus ini memperingati apa saudara? Hari kemerdekaan bangsa dan negara kita, yang tepatnya terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, dan saat ini kita masuk dalam ulang tahun yang ke 79 tahun. Saya berpikir untuk menyampaikan firman Tuhan, apa kira-kira bicara merdeka, rasa-rasanya hampir semua hamba Tuhan bicara tentang kemerdekaan di hari ini, gitu ya, di khotbah ini, atau mungkin di khotbah malam tirakatan. Ada beberapa gereja yang melakukan itu di gereja masing-masing. Dulu kita lakukan itu, tetapi akhirnya kita lebih baik bergabung dengan desa, dengan dusun-dusun kita, gitu, untuk melakukan doa bersama. Tahun lalu saya yang juga diminta untuk doa. Tahun ini Tante Itanya. Tahun lalu saya repek saudara doanya. Tapi tahun ini luar biasa Ibu Gembala kita itu, saya sampai wow gitu ya. Saya tidak bisa selancar Tante Itanya. Bantu doa terus supaya Tante Ita sehat. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Dan menjadi berkat bagi lingkungan yang ada. Puji nama Tuhan. Dan saya sudah kasih bocoran sama Tante Itanya. Saya bilang sebelum tadi ibadah, Ma, kira-kira Bapak sampaikan firman Tuhan apa? Tante Ita langsung berdek, kemerdekaan. Salah ya. Saya langsung sampaikan seperti itu. Saya bilang, pagi hari ini saya mau bicara tentang proklamasi. Ayo, Yesus, tolong ditampilkan. Mari kita berdiri, kita baca teks proklamasi yang ada di depan kita ini. Ya, kelihatan tidak saudara? Kalau tidak kelihatan, mungkin saudara paling tidak minimal hafal ya. Hafal tidak? Hafal. Dengan berdiri tegak, kita mau baca ini agar kita bisa merasakan apa sih yang terjadi setelah kita menyatakan ini. Saudara, biasanya hanya satu orang yang mewakili semua. Tapi saya mau mengajak kita untuk kita baca bersama-sama. 1, 3. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Puji Tuhan, silakan duduk. Ini luar biasa, saudara. Harusnya dicoting dari sini ya, saudara, supaya kelihatan gitu ya. Tadi salah dia, ada yang kelewatan. Saya sebenarnya ingin ada kru tersendiri yang nyoting kita gitu ya. Jadi bukan cuma yang pimpin pujian, yang bawa firman Tuhan, yang kesoting, jemaat juga kesoting. Apalagi sekarang merah-merah gitu ya, merah merona, kata Twitter bokeh saudara ya. Ya, bicara merah itu kan ya bicara uang terbesar di negara kita ya. Oke, pujikan nama Tuhan. Sebelum saya buka Alkitab, mengajak kita membuka Alkitab, saya mau bacakan, saya mau tulisan-tulisan yang saya ambil dari internet, saudara, untuk bicara, untuk mengawali kita nanti masuk ke arti rohani. Saya sempat mencari di Google, saudara, tentang apa itu arti proklamasi. Memang proklamasi bagi Indonesia langsung kita semua langsung tahu proklamasi, wow,
Indonesia tahun 1945 tanggal 17 Agustus begitu. Tetapi sebenarnya arti yang sebenarnya proklamasi itu ya memproklamirkan apa yang ada di benak hati kita gitu. Seperti kalau cowok cewek gitu, seorang cowok yang mau yang nembak cewek gitu, begitu diterima akhirnya ayo kita duduk foto bersama, proklamasi tanggal sekian saya sudah jadian gitu ya, setelah diterima. Ya, proklamasi itu adalah sebuah ungkapan kegembiraan. Saya masih ingat tanggal 14 Oktober 1990 saya nembak Tante Ita. Diterima, saudara. Saya kaget, saya tidak siap untuk diterima ya. Aturan di sekolah Alkitab tidak boleh pacaran, tapi saya melanggar, saudara. Melanggar, dan sebenarnya harus dirahasiakan, tapi namanya sudah kadung naksir, nembak, diterima. Waktu sukacita itu tidak bisa tidak bisa dibendung, saudara. Sampai akhirnya staf bilang, Fer, lebih baik kamu ngaku direktor, menyatakan bahwa kamu pacaran sama anak ke, tadi tak panggilannya anak ke di sana. Siap? Dan saya katakan kepada rektor almarhum Bapak Pendeta Soriton, Om, saya pacaran. Namanya kalau sudah diterima dan punya sukacita yang luar biasa itu tidak bisa dibendung. Dan saya bilang, apapun hukuman, jangan timpakan ke anak ke, timpakan ke saya. Seminggu tidak boleh belajar. Tidak usah dicatat, saudara ya. Yang gini-gini tidak usah dicatat ya. Ya. Sebenarnya harus cabut rumput waktu itu, tapi puji Tuhan rumputnya bersih. Ya, dihukum gitu ya. Ya begitulah, itu yang terjadi. Artinya proklamasi berani memproklamirkan kepada di tempat yang sebenarnya sangat mengerikan begitu. Kalau aku mengaku, aku harus mendapatkan hukuman. Tapi saya tidak persiapkan itu, tidak usah dilanjutkan itu lagi, saudara ya, tentang pacaran itu. Tapi saya mau fokus ke apa yang saya ambil di catatan-catatan yang saya rangkum di sini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita masuk ya. Tadi itu cuma apa itu tadi? Pembukaan saja. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus tahun ini, hari Sabtu ya. Hari Jumat ya. Jadi 17 Agustus 45 itu pada hari Jumat, itu tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang. Pukul 10 waktu Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur. Nah, ini sejarah, saudara ya, untuk kita ketahui. Tidak tahu anak-anak sekolah masih diajar gini enggak ya? Ibu diajar, oh bagus berarti ya. Ya harus tahu gitu. Di Jakarta Pusat. Nah, arti proklamasi menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat. Kata proklamasi berasal dari bahasa Yunani proklamatio, yang artinya pengumuman kepada seluruh rakyat. Pengumuman ini berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan ketatanegaraan. Arti proklamasi secara umum merupakan pernyataan resmi
yang menandakan bahwa Indonesia telah merdeka. Apakah cuma merdeka saja? Enggak, saudara. Baik secara de jure itu hukum, yuridis hukum, maupun secara de facto itu faktanya, begitu ya, fakta. Baik secara hukum maupun fakta. Dulu bangsa Belanda mau mengakui Indonesia merdeka secara de facto, faktanya ada, tapi secara hukum belum mau, karena memang masih pemerintahnya masih, ya namanya awal-awal itu pasti amburadul, masih ada kepentingan ini dan itu. Itulah sebabnya bangsa Belanda secara de facto mengakui ada bangsa dan negara Indonesia, tapi secara de jure waktu itu belum. Tapi puji Tuhan sekarang sudah, saudara ya. Jadi yuridis, hukum gitu ya, saudara ya. Fakta, secara fakta. Oke. Dalam sejarah Indonesia, proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 45. Pada saat itu, Presiden pertama Indonesia, Soekarno, membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, didampingi oleh Muhammad Hatta. Meskipun berlangsung singkat dan waktunya cuma berapa menit sih? Tidak sampai 1 menit bahkan mungkin ya kalau kita baca itu. Walaupun berlangsung singkat, peristiwa proklamasi ini mempunyai arti yang sangat penting. Proklamasi itu sangat penting dan membawa perubahan besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nanti kita akan bahas lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi penting sekali memproklamirkan gitu bahwa aku merdeka. Arti proklamasi secara hukum, proklamasi dianggap sebagai alat hukum internasional yang menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia berhak, ini pentingnya, kalau setelah proklamasi itu menyatakan bahwa Indonesia itu punya hak menentukan nasibnya sendiri. Selama ini nasibnya ditentukan oleh penjajah. Indonesia dijajah oleh berapa bangsa sih, saudara? Banyak, saudara. Negara-negara Eropa, ada Belanda, ada Perancis, Inggris, ya sebagian. Artinya ada daerah-daerah khusus yang, ya, kalau enggak 4-5, Portugis, ya termasuk Timur itu kan juga dulu. Mana lagi? Nah, yang Asia cuma satu yang menjajah Indonesia, Jepang. Gitu ya. Ini sejarah ya. Saya sendiri sejarah kurang ingat banyak ya. Ya oke. Jadi arti proklamasi secara hukum itu penting sekali. Tadi saya katakan Belanda mengakui waktu itu masih secara de facto, tapi secara hukum enggak gitu loh. Artinya dianggap boneka, ya memang kamu ada. Ya, seperti anak kecil yang dianggap ada, tapi tidak punya hak apa-apa. Seringkali kalau orang tua sama orang tua berbicara, anak-anak mau celetuk ngomong anak-anak. Gitu. Artinya seperti itu, belum punya nilai hukum sama sekali. Tetapi dikatakan bahwa arti proklamasi ini dianggap sebagai alat hukum internasional yang menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia punya hak menentukan nasibnya sendiri, termasuk hak atas bangsa, tanah air, pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat. Makanya setelah bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai sebuah negara dengan menyampaikan kemerdekaannya, tidak lama bangsa Indonesia langsung masuk di anggota PBB. Untuk apa?
itu memang sebuah lembaga internasional supaya ya Indonesia diakui. Terus terlalu meluas. Dari perspektif hukum, proklamasi itu berfungsi sebagai keputusan politik tertinggi yang menghapuskan hukum kolonial yang diterapkan oleh penjajah dan penggantinya dengan tata hukum nasional. Dengan demikian, proklamasi menandai lahirnya negara kesatuan Indonesia yang berdaulat. Saya sebenarnya ingin setiap pernyataan-pernyataan ini dihubungkan dengan ayat-ayat, tetapi saya mau mengajak untuk kita melihat secara utuh saja pengertian tentang merdeka atau proklamasi bagi bangsa kita Indonesia. Proklamasi yang dipandang sebagai tindakan hukum revolusioner yang menciptakan keberadaan Indonesia sebagai negara baru dengan tatanan hukum yang menggantikan hukum kolonial. Sekarang makna proklamasi kemerdekaan. Jadi sangat penting saudara, event tanggal 17 Agustus, makanya Indonesia selalu memperingati. Mungkin ada orang yang berkata, aduh kok selalu setiap tahun itu pemborosan. Ya, saya katakan, tetapi itu penting karena itu mengingat kembali betapa bangsa dan negara kita itu dulu 79 tahun yang lalu mereka berdarah-darah untuk menyaksikan Indonesia yang seperti saat ini. Mereka udah digaji, saudara. Mereka hidup dalam ketakutan, dan ketakutan yang sangat takut menimbulkan keberanian, nekat. Itulah sebabnya tidak berlebihan kalau bangsa dan negara kita menjadikan mereka-mereka itu adalah orang-orang yang disebut sebagai pahlawan. Karena memang mereka adalah pahlawan bangsa kita. Makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah puncak perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaannya. Dengan proklamasi, bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Proklamasi juga merupakan sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang memiliki 4 makna penting bagi bangsa Indonesia. Ini hampir habis, saudara. 4 makna penting itu. Proklamasi pertama merupakan titik tertinggi dari perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Jadi ini awal mula bangsa Indonesia berani berbuat secara hukum, berbuat secara semua yang dikerjakan bisa legal dan percaya diri berawal dari proklamasi. Saya membayangkan dan seringkali melihat di televisi, tayangan televisi bagaimana saat proklamasi itu disiarkan. Ada banyak, dan saat itu belum ada televisi ya, adanya radio. Dengan radio mereka sukacita. Tidak tahu waktu itu radionya di-repeat apa enggak ya, tahu di-repeat, jadi diulang-ulang apa enggak. Mungkin saat itu tidak ada yang tahu gimana caranya, tapi mereka sukacita. Di tengah-tengah kondisi yang sangat minim sekali, 79 tahun yang lalu, berita cepat tersebar luas. Padahal kita tahu Indonesia terdiri dari ribuan pulau, suku bangsa. Radio saat itu RRI dan
London ya. Ya, luar negeri. Australia kalau nggak salah. Sangat minim sekali. Tetapi kita bersyukur, puji akan nama Tuhan. Berita itu cepat tersebar. Menimbulkan keberanian bagi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang tadinya ketakutan. Dengan berita yang hanya 1-2 menit, dengan ucapan dari Bung Karno. Proklamasi yang disampaikan jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur, nomor berapa saudara? 50. Itu merubah sukacita bangsa Indonesia. Ketakutan yang tadinya mereka takut keluar, dengan proklamasi yang disampaikan itu membuat bangsa Indonesia saat itu berani melakukan hal-hal yang luar biasa dahsyat. Apakah yang menjadi pertanyaan, apakah begitu proklamasi disampaikan Indonesia sudah terbebas dari penjajah? Enggak, saudara, masih berjuang. Gelora 10 November itu bukan sebelum 17 Agustus, namanya saja 10 November 45. Masih ada. Belanda yang harus diusir. Hotel apa? Mas Dwi yang sering di Surabaya. Hotel Yamato atau apa? Orange. Iya, Hotel Orange. Itu peristiwa yang luar biasa. Bendera Belanda itu warnanya apa, saudara? Merah, putih, biru. Pahlawan-pahlawan Indonesia, arek-arek Surabaya luar biasa. Manjat. Gedung yang tinggi, puncaknya itu di situ ada benderanya disobek, birunya disobek, tinggal merah putih. Itu mungkin kalau kita lihat di Kolosal begitu, di film-film itu kayak biasa saja, tapi itu perjuangan, saudara. Dengan hanya bambu runcing, sedangkan Belanda saat itu dengan tembak. Bambu runcing saat kuat-kuatnya kita lontarkan bambu runcing itu ya nggak tahu loncat lempar lembing itu berapa meter. Tapi Indonesia luar biasa dengan kemampuan yang sangat sederhana. Bukan kemampuan, dengan fasilitas yang sederhana, dengan kemampuan dampak dari bahasa proklamasi kemerdekaan, membuat dari tempat-tempat yang tadinya terjajah menjadi terbebaskan. Ada keberanian karena merasa aku punya hak saat ini. Hakku, ini adalah hakku, ini adalah tempatku, aku berhak menentukan. Bukan lagi penjajah yang menentukan. Seperti itu, saudara. Proklamasi adalah tonggak awal munculnya negara baru dengan tatanan negara yang diakui oleh dunia internasional. Proklamasi menjadi faktor penentu dalam pembentukan NKRI melalui proses yang membutuhkan waktu yang lama. Jadi jangan sampai kita sebagai bangsa Indonesia melupakan sejarah. Bung Karno berkata jas merah, bukan baju merah, saudara. Jas merah, apa itu? Jangan lupakan sejarah. Jangan merasa lalai dengan sejarah-sejarah Indonesia. Alkitab juga berkata, bangsa Israel keluar dari Mesir itu diperingati menjadi sebuah peringatan Paskah. Mereka keluar dari Mesir. Apakah setelah keluar itu bebas? Tidak bebas, saudara. Masih dikejar oleh bangsa Mesir.
Sampai akhirnya di depan Laut Kolsom belakang orang-orang Mesir. Sampai akhirnya menyeberang Laut Kolsom dengan mujizat. Apakah sudah? Tidak, saudara. Masih ada saja pergumulan-pergumulan perjuangan untuk masuk ke tanah Kanaan. Bangsa Indonesia demikian juga, saudara. Bukankah sampai saat ini seringkali terjadi bapak-bapak kita atau orang-orang yang kita pilih menjadi anggota dewan, ternyata lebih banyak mementingkan kepentingan pribadi. Artinya ada yang berkata bahwa ya memang kita lepas dari penjajahan bangsa Belanda, tapi ternyata bangsa kita sendiri menjajah anak-anak sendiri. Ya kita berdoa supaya orang-orang yang duduk di pemerintahan itu benar-benar memikirkan kita. Amin. Nanti bulan Oktober kita milih, tidak tahu siapa yang kita pilih. Saat sebelum dipilih, ya orang-orang itu akan mendekati kita. Ya minimal sudah berbuat baik. Ada seseorang yang berkata, waktu mau pemilihan presiden dan legislatif, ada yang calon anggota DPR Tulung Agung ya. Rasa-rasanya setiap dia begitu kenal terus ngomong-ngomong, dia dijadikan orang kepercayaan. Begitu ditelepon baru kering itu langsung diangkat. Luar biasa. Dan itu berulang-ulang, WA langsung diangkat, langsung dibalas. Wow, saya dipengaruhi. Ini ya, tapi kan tempatmu sana, aku sini, beda, nggak mungkin. Oh iya yakin. Oke. Setelah jadi, maksudnya mau sampaikan ucapan selamat, dibel sampai 5 kali tidak diangkat-angkat, sudah jadi. Ini direkam ya, tidak apa-apa. Iya. Dulu sebelum pemilihan, WA langsung dibahas. Rasa-rasanya mungkin hari-hari cuma seperti itu. Setelah jadi, bukan cuma di WA saja, di telepon berulang-ulang. Nada sibuk. Apakah itu termasuk anak-anak Tuhan di dunia? Tidak ya. Karena tidak ada yang jadi DPR. Oke, Tuhan berkati kita. Sekarang kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan tentang proklamasi kemerdekaan Allah kekristenan. Kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Tolong ditampilkan. Yesus jangan delik-delik ya. Nanti delik terus tidur ya. Sudah ketemu sudah? Bisa dibaca juga di. Mari kita baca bersama. 1, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Katakan amin. Ini proklamasi. Proklamasi Yesus yang Yesus sampaikan. Dia berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya dari pernyataan
pernyataan proklamasi yang Yesus sampaikan di sini, Yesus menutup kemungkinan siapapun juga sebelum atau sesudah Yesus yang berkata aku jalan, karena Yesus sudah berkata aku jalan. Yesus tidak berkata akulah salah satu dari banyak jalan. Enggak. Yesus berkata akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup itu. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa harus melalui Yesus. Harus melalui Yesus, tidak bisa tidak melalui Yesus. Itu proklamasi pertama yang saya mau sampaikan, bahwa siapapun, bersyukurlah saudara dan saya, amin, bahwa kita sudah ada di rel yang tepat, di jalan yang tepat, di dalam kebenaran yang benar, benar-benar benar, dan juga kita hidup di dalam Yesus. Ini proklamasi yang membuat gugur mereka-mereka yang berkata aku sebagian dari jalan. Banyak jalan menuju Roma, bisa lewat sini, nggak bisa saudara. Jalan menuju Roma boleh banyak. Jalan menuju GPDI Makedonia bisa dari barat, bisa dari timur, bisa dari utara maupun selatan. Bisa lewat jalan besar, bisa lewat gang kecil. Ya, itu jalan ke gereja. Tetapi jalan keselamatan, jalan menuju ke sorga, Yesus katakan ya cuma satu. Ini proklamasi Kristen, proklamasi keselamatan yang harus kita banggakan. Kita harus bangga dengan proklamasi ini. Dan saudara dan saya ada di tempat yang tepat. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Saya tidak uraikan banyak saudara, tetapi saya mau menyampaikan sesuatu yang sifatnya tentang proklamasi ini. Yang kedua, Yohanes pasal 10 ayat 9. Ini juga proklamasi Yesus yang menyampaikan kepada dunia. Apa saudara? Kisah para maaf. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah pintu. Pintu surga juga cuma satu, tidak banyak, tidak ada jendela. Pintu gerbang itu ya cuma satu, pintunya satu, dan Yesus katakan akulah pintu itu. Tidak ada orang yang bisa masuk kerajaan sorga kalau tidak melalui pintu. Itulah Yesus. Ini proklamasi yang Yesus sampaikan. Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan. Seorang raja mengadakan pesta. Ada banyak orang diundang, tidak ada yang mau. Akhirnya raja itu menyuruh pesuruh cepatnya untuk udah undangan, makanan sudah siap, hidangan sudah dihidangkan begitu rupa, makanan ini harus habis, harus ada yang makannya. Itulah sebabnya sekarang kalau mereka tidak mau diundang, oke, orang-orang yang ada di lorong-lorong jembatan, orang-orang yang lemah, letih lesu dan semuanya, bahkan orang-orang berdosa, suruh masuk. Akhirnya pada waktu yang ditentukan semua masuk. Alkitab berkata dalam
Ada satu yang tidak memakai pakaian pesta. Akhirnya ditanya, akhirnya raja itu bertanya kepada satu orang yang tidak memakai pakaian pesta. Alkitab berkata orang itu berdiam diri, diam saja, tidak bisa memberi alasan. Akhirnya sang raja berkata, lemparkan ke dapur api. Artinya, kenapa kok tidak memakai pakaian pesta? Karena setiap undangan harus melalui pintu. Dan melalui pintu, di pintu itu ada seorang yang memberikan jubah istimewa, jubah pesta. Dan itulah Yesus, pintu itu. Ada satu yang bisa masuk tanpa memakai pakaian pesta, berarti dia tidak melalui pintu. Untung ketahuan. Jadi harus melalui pintu Yesus. Dan Yesus datang. Nah, kalau kita melalui pintu itu, Yesus memberikan pakaian pesta itu. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak memakai pakaian pesta. Minggu kemarin jabatan titanya diumumkan, ayo semua pakai nuansa merah. Terus akhirnya ada yang pakai warna lain. Tidak apa-apa saudara, kalau di Makedonia. Tapi di sorga itu sudah final gitu ya, sudah final, sudah tidak bisa di tawar-tawar lagi, harus memakai pakaian pesta. Dan pemberi pakaian pesta itu adalah dia yang adalah pintu itu, saudara. Oke, pasal 10 tetap, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Selain Yesus berkata, aku adalah pintu, dia juga berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya ganti domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai mereka domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Yesus juga mencanangkan, memproklamasikan, memproklamirkan dirinya. Kalau engkau mau sejahtera, kalau engkau mau mengalami kedamaian, jangan melalui gembala-gembala upahan. Jadi, Bapak Gembala, Om Ferry, gembala upahan. Maksudnya, ya saya mengikuti gembala agung Tuhan Yesus Kristus. Gembala upahan itu ya yang pastinya itu berbeda dengan sifat-sifat Kristus. Ada gembala yang mengaku gembala tetapi ternyata dia adalah seorang pencuri. Itulah iblis, dikatakan dalam ayat yang ke-10. Pencuri datang, apa saudara? Hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang untuk mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang mengatakan, akulah gembala, begitu kumpul, dibunuh.
mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Artinya tidak ada keselamatan di pencuri itu. Tetapi gembala yang baik, Yesus menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Yesus menjawab pergumulan Daud kurang lebih 1000 tahun yang lalu sebelum Yesus hadir. Daud pernah berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saat Yesus hadir, Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Ya, aku yang akan membaringkan engkau di padang rumput yang hijau. Ya, engkau tidak akan alami ketakutan. Dan saat engkau alami ancaman bahaya, aku siap mati ganti kamu. Itulah gembala yang baik. Katakan amin. Dan Yesus sudah mati ganti kita. Yang seharusnya upah dosa adalah maut yang harusnya kita tanggung sendiri. Dia yang menanggung dosa-dosa kita. Dia yang menanggung upah dosa itu. Sehingga dia harus mati. Dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan dia sudah lakukan itu. Yesus sudah lakukan itu sebagai gembala yang baik. Dia menyerahkan dirinya ganti domba-domba saudara dan saya. Penting proklamasi. Sebenarnya ada banyak proklamasi yang Yesus proklamirkan bahwa dia yang adalah memang satu-satunya, bukan salah satu saudara, satu-satunya. Ya. Saudara tahu Paulus? Sebelumnya dia adalah seorang ahli Taurat dengan nama Saulus, dengan bekal pengetahuan Taurat yang ada padanya. Dia menganggap ajaran Yesus dan murid-muridnya itu sesat. Dengan dia berkata ajaran Yesus itu sesat, ajaran murid-murid Yesus itu sesat, dia mempunyai power untuk membunuh pengikut-pengikut Kristus. Sehingga dia dikenal sebagai seorang penjahat, walaupun sebenarnya dia menjadi pelaku hukum Taurat, saudara. Dia melakukan hukum Taurat. Apa? Siapa yang menganggap dirinya Allah, ya langsung harus dibunuh. Yesus dianggap sesat, dianggap meniadakan hukum Taurat. Itulah sebabnya Paulus merasa punya hak untuk membunuh para pengikut jalan Tuhan Yesus. Dia murid Gamaliel yang terpercaya. Dia hebat, pengetahuannya hebat. Dan akhirnya dia berkata, berikan aku wewenang untuk membunuh pengikut-pengikut jalan Tuhan yang ada di Damsyik. Oke. Dan punya punya kekuatan hukum, saudara, untuk membunuh murid-murid Tuhan atau anak-anak Tuhan saat itu. Tapi di tengah jalan Tuhan Yesus ubahkan. Kehadiran Paulus selalu menjadi kengerian bagi orang-orang
Bukan saja pengikut jalan Tuhan, bukan saja pengikut Kristus saat itu, bahkan orang Yahudi pun juga takut. Begitu luar biasa garang ya Saulus saat itu. Mengerikan. Sehingga dikenal sebagai seorang pembunuh. Sebenarnya saya tidak setuju dengan istilah Paulus menjadi seorang pembunuh. Saulus menjadi seorang pembunuh. Dia memang membunuh, tetapi dia melakukan hukum Taurat, saudara. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan, dia mau beribadah kepada Allah Yahweh. Aku mau tunjukkan kehambaanku kepada Tuhan. Dengan cara setiap orang yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Taurat, bunuh. Semua ketakutan. Tapi Yesus hadir dalam perjalanan itu. Sehingga saat Yesus hadir di pertengahan perjalanan, Saulus melihat ada cahaya terang yang lebih terang dari cahaya matahari, membuat Saulus saat itu buta. Dalam perjumpaan dengan Tuhan, ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus yang merasa bahwa dia mau melayani Tuhan dengan membunuh anak-anak Tuhan. Saulus bertanya, lantas siapa engkau Tuhan? Dia tidak kenal Allah yang disembah selama ini, dia tidak kenal. Sehingga dia harus bertanya, siapa engkau Tuhan? Aku kan melayani engkau, ini aku mau kerjakan. Kok engkau sekarang datang dengan lakukan hal semacam ini? Aku buta. Suara itu berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Singkat cerita, Paulus bertobat. Dalam pergumulannya, atau kita baca saja, dalam Kisah Para Rasul, pasal 9 ayat 19. Di situ ada 19a, 19b, saya baca dari ayat 19 langsung, 19a. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Murid-murid ini adalah murid-murid Kristus ya, atau anak-anak Tuhan, bukan ke-12 murid Yesus ya, tapi mereka yang percaya Yesus disebut murid-murid Yesus. Murid-murid di Damsyik. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ayat 20, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sampai di sini. Kalau saudara baca seterusnya, pengikut-pengikut Paulus yang membawa Paulus, yang diajak Paulus untuk membunuh orang Kristen saat itu, mereka sebenarnya masih tetap mau menjagai Paulus. Tetapi sejak perjumpaan dengan Yesus, yang tadinya dia menganggap Yesus itu penyesat, pengikut Kristus berarti orang-orang sesat, tetapi ada perjumpaan dengan Tuhan selama beberapa hari.
Dia merenung, bergumul dengan Tuhan. Akhirnya dia sampaikan berita dan dia memproklamirkan dirinya dengan berkata ayat yang ke-20, ketika, jadi garis bawahi, Alkitab saya belum saya garis bawahi saudara. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan, garis bawahi, bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan saya mau katakan, saudara nanti bisa baca seterusnya. Dampak dari pengakuan, proklamasi yang Paulus sampaikan ini menjadi dua pendapat, saudara. Ada orang yang benci dan ada orang yang sayang kepada Paulus. Ada orang yang senang, ternyata si pembunuh itu sekarang ada di pihak kita. Kita sekarang sudah tidak dibunuh lagi. Paulus dulunya pembunuh, akhirnya dia siap mati dibunuh. Dia menyatakan, dia memproklamirkan, aku bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Itu proklamasi pertama kali yang Paulus sampaikan, membuat orang-orang Yahudi yang saat itu melihat Paulus, loh kok seperti ini, tercengang-cengang. Ya, proklamasi yang kita sampaikan membuat orang bingung. Tapi proklamasi ini harus disertai bagaimana pengalaman hidupmu dengan Tuhan. Paulus punya pengalaman dengan Tuhan selama sekian hari. Dia bergumul dengan Tuhan yang akhirnya dia dengan tekad yang bulat, dengan pernyataan yang bulat, dia berkata, aku bersaksi, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dalam Roma pasal 1 ayat yang 16, ada yang bisa baca? Tolong bacakan. Tidak saya catat. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Ya, itu. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama kepada orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Dia mantap sekali dengan Injil Kristus, berita keselamatan. Dia proklamirkan kepada dunia. Tadinya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Paulus begitu dia percaya Yesus, langsung dia sampaikan, aku yakin bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Roma pasal 10. Jangan cepat saudara. Roma pasal 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perhatikan di sini, mulut dan hati harus sinkron, saudara. Harus sama dalam kehidupan kita. Hati kita percaya, dikatakan, kalau dalam hatimu percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kamu diselamatkan. Tapi perlu pengakuan secara verbal, saudara. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya dalam hatimu, engkau akan diselamatkan. Jangan cuma katakan, oh dalam hati aku percaya, tapi tidak pernah ngomong, saudara. Ya, lidah bibir kita harus sampaikan itu. Yesus adalah Tuhan, sehingga kita diselamatkan. Amin. Galati 2 ayat 21. Saya sangat senang dengan ayat ini. Galati 2 ayat 21. Saya baca bersama-sama, saudara ya. Kita baca, jangan sampai ada yang tidak membaca, gitu ya. Ini juga bagian dari proklamasi kita di hadapan Tuhan. Sudah ketemu semua? Galati 2 ayat 21. Masa itu? Ayat 20 maksud saya, maaf. Ayat 20. 1, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Aku hidup bukan lagi hidupku, tapi aku hidup karena Kristus ada di dalam hidupku. Penting proklamasi itu. Ucapan dari lidah bibir kita itu menunjukkan secara, mungkin ada yura dan faktor, de facto de yura. Kalau boleh saya katakan seperti bahasa Indonesia gitu ya, dengan hati kita mengaku. Kalau hanya dengan hati itu berarti ya, maksud fakta apa yura ya. Tapi intinya seperti itu, saudara. Ya, saya mau banding-bandingkan nanti salah ya. Dengan perkataan itu membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan. Tunjukkan lewat perkataan kita dan tindakan kita, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Nyatakan dengan kasih di hadapan Tuhan tentang siapa Yesus itu di dalam kehidupan kita. Proklamirkan kepada dunia, aku anak Tuhan, dengan bangga. Sengaja saya tidak banyak ayat, sebenarnya banyak sekali tentang proklamasi, memproklamirkan. Tapi waktu ini juga sudah tambah lagi sebenarnya. Tuhan memberkati kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang tidak malu. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 tadi itu dalam terjemahan lama. Kalau terjemahan baru kan, namun Roma pasal 1 ayat 16 tadi apa? Iya. Saya kok lupa. Rom 1 ayat 16 tadi apa? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Dalam terjemahan lama dikatakan, sebab aku tidak merasa malu mengakui Yesus, mengakui Injil itu. Aku tidak berasa malu, punya keyakinan yang kokoh itu, tidak punya rasa malu untuk mengakui bahwa aku adalah milik Yesus. Tuhan memberkati kita. Proklamirkan, karena itu berdampak kepada
Dengan kita memproklamirkan siapa kita, iblis pun gentar, saudara. Kalau kita tidak berani memproklamirkan itu, iblis agak ragu-ragu gitu lah. Anak-anak Tuhan pun juga nantinya ya hidupnya ya naik turun karena ya kita sendiri ragu-ragu untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nyatakan lewat lidah bibir kita, dari dasar hati kita, kita akan bisa, kita akan merasakan bedanya. Saat kita belum memproklamirkan, dengan saat kita memproklamirkan siapa Yesus dalam kehidupan kita. Paulus membuat kegentaran, membuat peristiwa itu jadi banyak berubah karena proklamasi. Indonesia bisa berubah dan dunia mengakui Indonesia luar biasa karena ada proklamasi 79 tahun yang lalu disampaikan oleh Bapak bangsa kita, Bapak Soekarno-Hatta. Tuhan memberkati kita. Tapi saya undang kita semua berdiri. Kita akan bawa kita Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Namanya Yesus, yang berikan kita kemenangan. Amin. Yang berikan kita kepastian untuk kita menjadi pewaris kerajaan sorga. Hidup kita mungkin ada banyak hal yang kita belum ketahui yang Tuhan mau buat. Tetapi satu hal kita mau katakan, Tuhan Yesus, Engkau jawaban yang pasti dalam hidupku. Saat yang ada jalan, kita menghadapi persoalan, kita tahu Yesus ada di sana. Yesus memberikan kita jalan keluar. Yesus memberikan kita jawaban, dan kita patut bangga. Kita menjadi miliknya Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan iman kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Saat tiada
penuh dengan kuasa. Di dalam nama Yesus kami alami dan mendapatkan keselamatan. Sebab itu setiap langkah hidup kami, kemana kami pergi dan berada, kami mau katakan kepada dunia bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat buat kami. Kami bangga memiliki Tuhan yang hidup. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah haleluya kehidupan yang berjalan di dalam Yesus tetap ada di dalam kehidupan kami, keluarga Makedonia. Setiap benih firman Tuhan yang kami boleh terima pada siang ini, tanamkan di dalam hati kami, tanamkan di dalam setiap pikiran kami, sehingga kami boleh tetap haleluya mengingat nama Yesus yang memberikan kami kepastian dan pengharapan sejati. Terima kasih Bapa, tanamkan setiap benih firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan bukakan rahasia-rahasia kebenaran-Mu, agar itu dapat disampaikan kepada kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah haleluya di mana kami pergi dan berada, nama Yesus tetap ada di dalam hidup kami, di hati kami, di pikiran kami, di ucapan kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan membawa persembahan kami. Kuduskan, sucikan setiap persembahan anak-anak-Mu, sucikan hati pikiran anak-anak-Mu, sehingga saat kami membawa persembahan di hadapan Tuhan, persembahan kami berkenan, persembahan kami boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami kepada-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.